Halo semua, balik lagi di RD Code tutorial Tailwind dan Medium. Masih di seri tutorial ini teman-teman, sekarang saya akan bikin tambahan tutorial. Sebenarnya kalau dari desain Medium ini kita udah sesuai, kita udah cukup mirip lah ya dengan yang ada di sini ya, dari Medium. Nah, saya kan cuma nambahin salah satu untuk experience saja. Saya akan tambahin yang namanya skeleton. Jadi teman-teman pasti pernah lihat ya, sebentar saya tunjukin dulu di bagian animation. Jadi misalnya kalau misalnya sebuah aplikasi itu lagi nge-render atau lagi load data, terus ada tampilan seperti ini nih ya. Seperti ya ada apa fade in fade on ya, ada pulse-nya, dia terang, nanti agak gelap, nanti muncul lagi. Nah, ini kan agak ini ya, agak biasanya untuk data-data yang memang cukup load-nya itu ada waktu, nah itu kita pakai tampilan ini sehingga nanti user tidak kosong-kosong amat ya kan tampilannya. Nah, oke. Ini nanti akan saya pasang di bagian trending post dan juga di bagian latest post ya. Oke. Lanjut aja, pertama akan saya bikin dulu. Jadi gini, kan kalau pada kenyataannya idealnya nanti ketika get trending post akan memakan waktu ya. Ya kalau misalnya aplikasinya sudah bagus ya pasti nggak lama gitu, paling cuma sekian milisecond, 500 atau sampai 1 detik lah itu maksimal kan. Nah, makanya di sini saya akan coba bikin manipulasi supaya trending postnya ini ada delay ya. Di sini saya akan bikin namanya utils, terus file namanya delay ya, delay.js. Saya akan bikin fungsi const delay, itu sama dengan sebuah fungsi ya, dimana dia nge-return sebuah promise ya. Nah, promise juga di dalamnya ada fungsi lagi. Ini kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa, bisa diikutin aja dulu. Nanti bakal ketahuan fungsinya buat apa. Terus saya masukin set timeout ya di sini. Terus ini rest dan ms. Jadi gini. Di delay ini fungsi yang pertama itu supaya nggak bingung ya, ini terlalu itu. Gini. Supaya bingung, ini fungsi biasa teman-teman. Saya return lagi sebuah new promise ya. Promise. Dimana promise ini juga punya fungsi ya. Seperti ini ya. Nah, kita return lagi set timeout. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau di promise ini kan ada dua parameter ya, ada resolve, ada reject. Nah, ini saya cuma butuh resolve aja karena emang bikin fake delay ya. Udah gitu di sini saya kasih parameter yang millisecond ya. Terus di set timeout ada callback sama millisecond. Nah, si callbacknya akan saya masukin resolve ya, artinya ya promise-nya udah beres nih gitu. Terus set timeout-nya sebanyak millisecond. Nanti yang jadi parameternya. Dan kalau misalnya udah, ini saya space-nya jadi 2 dulu ya. Saya terbiasa sih sama 2 space. Oke. Nah, ini kalau kita bentuknya singkat teman-teman ya bisa dalam bentuk kayak gini ya. Jadi kan kalau langsung return ya kita nggak usah, karena one line ya, karena satu baris, jadi langsung aja teman-teman. Seperti ini. Gimana ya? Nah, sebenarnya ini yang atas ini sama ya, yang atas itu yang bawah itu sama gitu. Jadi bentuk singkatnya sama, agak panjang aja. Terus cara kerjanya ya seperti tadi. Jadi sini return promise, dari promise kita return lagi ada set timeout seperti itu. Nah, ini gunanya nanti untuk fungsi delay. Nah, delay itu bentuknya gimana? Ini saya export dulu, export default ya, delay. Oke. Di sini akan saya import delay ya. Terus saat get trending post ini saya akan kasih await delay, misalnya saya kasih 3000 millisecond ya, berarti 3 detik. Jangan lupa untuk si trending post kita rubah jadi asynchronous function. Seperti ini kan. Nah, jadi nanti pada saat dia di load ya, kan ada use effect ya, yang pertama kali komponen Litmon ini jalan, dia menjalankan fungsi get trending post, maka nunggu 3 detik dulu baru ini di set ya. Nah, makanya di sini saya akan coba ya, misalnya seperti misalnya
trending postnya belum ada, kita return sebuah loading gini aja. Jadi kalau misalnya si trending postnya masih nilainya 0 ya, ini kan negasi ya, nilainya 0, maka return loading ya. Kita coba nih, kita coba save teman-teman. Nah ini ada kata loading ya teman-teman. Nah jadi gitu, jadi sebenarnya fungsi delay ini kita bikin semacam simulasi bahwa pada idealnya kenyataannya mungkin ada waktu untuk ngeload data-data ini ya kan. Nah makanya ini bisa kita pakai delay 3 detik atau misalnya mau 1 detik ya bisa juga gitu, nggak terlalu lama jadinya kan. Tapi yang kita tahu bahwa medium di sini nggak ada skeleton dan nggak ada waktu untuk loading juga kan, ini cukup cepat ya. Nah oke, nah, saya cuma bikin tambahan aja, ini loading, nah 1 detik, coba lagi loading 1 detik ya kan. Oke sip. Nah dari sini akan saya coba bikin skeleton ya. Pertama saya akan pindahkan seluruh fungsi yang ada di sini teman-teman ya, dari div ini saya pindahkan ke komponen trending ya. Oke, di sini saya pakai bikin ini baru, const trending ya. Oke, return seperti ini. Nah terus yang ini kita ganti jadi trending item ya. Oke, jadi yang kita ekspor adalah trending ini. Sip teman-teman. Oke udah kan, nah ini udah bener nih. Nah terus di sini akan saya ada props namanya data lah gitu kan. Nah data ini nanti akan kita coba looping di sini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Terus saya kasih kondisi if datanya tidak ada atau datanya nilainya 0, maka ini return bentuknya adalah seperti ini, kayak loading ya kan, loading seperti ini teman-teman. Jadi yang bagian ini akan saya import ya, mana tadi si trending item ini, otomatis dia sekarang menjadi bagian ini ya, komponen yang ini, bukan trending item lagi. Maka di sini akan saya coba bentuk seperti ini teman-teman. Trending ya. Datanya itu adalah ya si trending post ya kan. Nah, seperti ini dulu. Oke. Kita coba lihat ya. Teman-teman. Nah, ini masih loading ya. Oke, ini 1 detik agak keburu-buru mungkin ya, 3 detik aja ya. Terus di sini kita akan coba kasih loading trending data, misalnya trending post lah ya tuh. Oke, jadi saya coba refresh loading trending post, baru ada ya karena. Jadi yang akan saya lakukan adalah untuk loadingnya ini kata-katanya nggak gini, kita bentuk apa, kita bentuk tadi animasi pulse ya. Oke, nah kita masih berada di file yang sama, akan saya bikin const yaitu adalah skeleton, skeleton aja ya, langsung skeleton ya. Terus ada lagi saya bikin const skeleton item ya. Oke, bentuknya kayak gini sama. Jadi kita bikin skeletonnya sesuai dengan yang ada di sini nih. Jadi kalau misalnya di sini ada 6 data, maka kita bikinnya juga 6 data. Kita sesuaikan, ada tulisan di sini, ada beberapa teks dan juga ada gambar ya. Oke, kita akan coba menerapkan langsung seperti ini. Jadi pertama-tama kita kontainer sama ya, seperti ini. Bentar. Return kontainernya sama seperti ini kan, karena emang kita menyesuaikan kontainernya sama. Terus di sini akan saya return skeleton item sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Dan di sini return loading skeleton misalnya kan, skeleton. Nah, terus di bagian bawah ketika loading ini akan saya ganti dengan skeleton. Jadi bentuknya kurang lebih akan seperti ini teman-teman ya. Ini sebenarnya hanya pengkondisian saja. Jadi
yang awalnya kita taruh semua di sini, ya beserta data kita looping di sini, kita taruh sekarang pindahkan ke trending semuanya. Dan kalau misalnya trending ini datanya belum ada, kita return skeletonnya dulu, kita return bentuk loading komponennya. Kalau misalnya udah ada, baru di looping di sini, ya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini ada 6 teman-teman ya, 6 loading skeleton, ya. Coba lagi, 6 loading skeleton, ya. Oke, nah next baru kita bikin si loading skeletonnya. Oke, yang pertama kita bikin dulu div di sini. Dan bagaimana cara menggunakan animasinya ya. Jadi kita tinggal tambahkan animate pulse ya. Di sini class name ya. Set. Nah, apakah kita lihat apakah udah ada? Masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Jadi animate pulse ini dia akan mengubah si child-nya ini. Bentar ya, akan saya contohkan itu. Misalnya di sini saya bikin div lagi. Terus saya kasih class name bg sled 200 ya. Terus kasih misalnya w4 atau h4 dulu ya kan. Nah, ini kan saya coba. Ya, teman-teman ya, ini kecil banget ya. Coba akan saya kasih 12 deh. Supaya ini terlihat, ini akan saya coba komen dulu. Jadi kita nge-return langsung skeletonnya aja. Nah, tuh teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia animasinya udah jalan nih, pulse ya, kedap-kedip ya, fade in fade out. Nah, jadi nanti dari sini animate pulse itu yang akan berfungsi. Dia akan ngerubah segala child yang ada di sini itu mempunyai efek kedap-kedip seperti ini. Nah, caranya dengan ngasih width dan juga height di child-nya, ya kan? Oke. Pertama di sini akan saya kasih flex dan gap x4 ya. Karena kita akan bikin gambarnya itu atau komponennya sesuai kayak di sini. Di sebelah kiri ada angka, di sebelah kanan ada penjelasan atau beberapa teks dan avatar ya. Oke. Ini akan saya kasih custom itu 32 pixel dan juga headnya itu custom 32 pixel. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya di sini W dan kita masukin kurung siku ya, ini artinya width-nya kita custom jadi 32 pixel. Jadi kita nggak ngikutin kelas yang ada di width-nya si Tailwind. Misalnya kan kalau kita lihat di sini width-nya ada W0, W36, 96. Nah, gimana kalau kita mau custom? Teman-teman bisa dengan cara tadi mana ya? Seperti yang saya lakukan. Ini nih namanya arbitrary values. Jadi langsung masukin nilainya berapa dan di dalam kurung siku ya. Oke, kalau udah terus di sini akan saya bikin bagian div yang kedua itu untuk teks dan lain-lain ya. Oke. Saya akan pakai flex one ya. Terus hal pertama yang akan kita buat adalah bagian avatar dan tulisan username ya. Ini akan saya coba bikin pertama itu bentuknya sama ya, ada div wrapper-nya dulu. Terus class name-nya itu flex item centers gap x2 ya dan mb4. Nah, ini dari mana sih sebenarnya bentuknya itu? Kalau komposisinya kurang lebih sama kayak ini teman-teman. Nanti kan ada image di sini ya. Nah, ini komponen yang dibikin sesuai ya. Jadi posisinya tuh sama gitu. Oke, kalau misalnya ada baru saya akan bikin div lagi ya. Class name-nya itu rounded full bg sled 200 ya, background-nya sama sih. Terus kita kasih head-nya tuh 5, w-nya tuh 5 ya. Coba kita lihat apa yang muncul. Nah, ini udah ada bullet nih teman-teman lihat ya, udah dua, yang kiri kotak itu sebagai angka, yang kanan bullet itu sebagai avatar.
Next kita masuk ke tulisannya, kita copy aja di sini. Terus kita kasih hanya 2 ya. W-nya itu ini saya kira-kira 7/12 mungkin ya. Terus backgroundnya juga sama dan kasih class rounded. Nah, udah muncul nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat apa sih CSS-nya, dia itu hanya dikasih mana ya tuh, dikasih rounded, width-nya tuh berapa persen, height-nya berapa persen. Yang penting ada width sama height-nya dan juga background color-nya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa custom, bisa ya memainkan berapa, mau height-nya 3, mau width-nya custom atau width seperti ini bisa, yang penting posisinya sesuai dengan yang ada di realnya aja di sini ya. Oke, lanjut kita akan ke bagian title ya. Di sini saya bikin div lagi. Class name-nya itu kalau title ini agak tinggi head-nya ya. Head-nya kasih 5. W-nya full. WG-nya sama, select 200. Rounded dan kita kasih margin bottom 2. Nah, ini udah ada ya. Ini sebagai title. Kalau mau 1 baris boleh atau mau 2 baris ya. Saya akan bikin 2 baris. Yang kedua, W-nya itu nggak full. Hanya 7/12 aja. Nah, titelnya ini udah ada. Terus tinggal kita masukin yang bagian bawah ini nih. Ya kan? Kita copy lagi, kita ganti aja hanya lebih kecil ya, H2, terus width-nya kita custom lagi supaya variasi aja. 4/12. Rounded ini akan saya coba kasih margin bottom 4. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau bisa dibilang komponennya posisinya kurang lebih mirip sama yang ada di sini ya. Akan saya coba kecilin dulu. Ya kan? Kalau kita bandingkan ini ya dengan ini tidak terjauh ya, di sini ada angkanya ya, yang kotak ini. Sini avatar dan username, terus ini judul, dan ini adalah si date dan min rate. Oke, ini udah benar nih teman-teman. Sip. Baru kalau misalnya udah, ini kita aktifkan kembali yang bagian data ini ya. Kita coba save. Nah, ini mantep nih. Coba refresh. Nah, skeleton dulu muncul. Baru diganti dengan si komponen yang aslinya. Ya kan? Oke. Terus, kalau misalnya ini udah, baru kita akan masuk ke bagian yang ini nih. Yang latest post. Ya. Bentuknya sama teman-teman di sini. Latest post ya. Akan saya copy dulu yang bagian bawah ini, loopingannya di sini ya. Latest post, akan saya bikin lagi cons, kita rubah dulu latest item ya, cons latest, coba return seperti ini teman-teman. Jangan lupa ini data ya. Datanya kita looping di sini. Latest item masih pakai yang ini, dan if not data return skeleton ya. Skeletonnya belum kita buat di bagian si latest ini, makanya kita bikin di sini cons skeleton return. Nah, returnnya ini seperti ini ya, kita copy si kontainernya, baru kita ada di dalamnya skeleton item. Atau ini biar ini jangan, ini dah, jangan skeleton item, tapi latest skeleton item ya. Dan ini jangan
Tadi mana ya skeleton? Sorry, ini latest skeleton. Latest skeleton item di bagian ini. Coba kita dulu return. Loading latest. Ya. Nah, ini kita masukin ke sini. Jadi fungsinya atau bentukannya masih sama, teman-teman. Ada kayak di trending ini ya. Ini juga akan saya rubah namanya. Trending skeleton item. Trending skeleton ya. Di sini. Oke, ini udah. Terus ini bentuknya masih sama juga, dan berapa banyak skeleton yang akan kita pakai di sini ya, saya akan bikin 5 aja. 1 2 3 4 5. Oke. Bagian sini nah. Terus jangan lupa kita rubah latest item. Jadi kayak sini ya. Nah, jadi di sini ada latest item. Datanya adalah latest post. Sip. Ini bentuknya sama kayak trending. Kita coba lihat dulu. Nah, ini masih loading. Ini belum ya. Nah, ini kita kasih fungsi delay-nya juga di bagian get latest post ya. Ini kita coba kasih delay-nya 4000, sorry. Kita rubah ke asinkronus juga. Oke, kita lihat. Nah, loading latest ya. Ini bentuknya masih static. Oke, kita akan coba bikin kembali dari latest ya. Ini kontainernya masih sama, akan saya copy di bagian lens. Oke. Untuk ini itemnya akan saya bikin gapnya X8 dan margin bottomnya 12 ya. Terus di dalamnya saya bikin div lagi. Ini pertama akan saya masukin untuk si thumbnailnya ya. Thumbnailnya itu pakai BG slate 200, W customnya 200 pixel. Height-nya itu saya kasih 135 pixel. Supaya kita lihat, ini kita komen dulu teman-teman ya. Jadi dia langsung nge-return skeletonnya. Nah, ini ya udah deh ya. Oke. Lanjut, berarti kita bikin kontainer untuk bagian si mana tadi websitenya. Bagian yang ini nih ya. Sip, langsung saja akan saya coba bikin. Pertama ini flag 1 ya. Kita dorong si image-nya ke kanan. Terus bentuk namanya masih sama kayak ini. Saya akan copy di sini teman-teman. Kan? Nah, ini kan masih sama ya. Oke kan, bentuknya kayak gini. Nah, oke. Kalau udah masuk ke title, saya akan copy lagi dari trending. Akan saya kasih 2 ya. Oke. Nah, atau ini kita kasih titelnya 1 aja deh, seperti ini. Kita lihat, nah ini udah titel ya. Oke. Nextnya adalah bagian deskripsinya. Bagian deskripsi akan saya bikin sama, hanya saja ininya beda ya. Height-nya kasih 3, weight-nya yang awal itu 9/12. Saya copy, dan ini 5/12. Jadi teman-teman sekali lagi bisa teman-teman custom sesuai dengan yang inginkan. Yang penting ada height sama width-nya. Oke, di sini agak lebih jauh, 4, 2, 4. Oke. Nah, ini udah ada ya. Ini titelnya yang atas. Ini deskripsinya. Tinggal yang bagian bawah itu adalah kita copy aja H2 dan width-nya ini 4/12 tanpa margin. Mantap nih.
Ini udah sesuai ya sama yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini udah cukup. Kalau teman-teman mau nambahin icon di sini juga boleh, tapi menurut saya ini udah cukup. Jadi tinggal kita masukin fungsinya data ini. Oke. Save. Dan kita coba lihat. Ya. Cukup bagus ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu akan saya tambahkan yang namanya delay-nya random. Jadi gini, ini kan kalau kita lihat delay-nya kan fix ya. Ini kan saya bikin const random delay supaya lebih ini aja, lebih realistis. Oke, di sini akan saya bikin array milis ya, dari mulai 500, 1000, 1500, 2000, 2500 sampai dengan 3000 ya. Ini ada 6. Terus saya akan bikin random index. Itu kita bikin fungsi random, teman-teman. math.floor math.random dikalikan dengan jumlah yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Terus, jadi random millisecond-nya, random milis itu sama dengan milis dengan indeksnya. Baru kita await delay millisecond-nya. Sip, seperti ini. Kita kasih asynchronous di sini. Jadi sebenarnya ini hanya fungsi tambahan untuk ngegenerate random ini ya, random delay. Misalnya dari 500 atau 3000 atau dan lain-lain ya. Oke, ini akan coba saya ekspor const random ini. Oke, kita coba ya. Dan di sini akan saya import random delay. Nah, ini lebih realistik nih. Jadi ini bisa aja dapatnya delay-nya 500 millisecond, bisa 1000 millisecond sampai dengan 3000 millisecond. Ini kita hilangkan. Kita coba save. Coba ya. Nah, kadang cepat, kita coba refresh lagi. Kadang lebih cepat, ini kadang lebih lama. Nah, ini mantap nih. Ini sama-sama lama. Kita refresh lagi, ini cepat, ini agak lama yang mana. Jadi cuma nambahin itu aja sih teman-teman, supaya lebih kelihatan aja efek lagi ngeload datanya, ya kan. Mantap nih, ini sama, ini duluan kan yang bawah sekarang. Kita coba lagi sekarang yang mana duluan, yang bawah, baru yang atas. Oke teman-teman. Jadi ini adalah fungsi yang tadi ya, kita bikin skeleton, kita kasih delay ya, seolah-olah bahwa delay ini adalah lamanya aplikasi untuk nge-get data ke database atau ke server database ya. Oke, untuk tutorial skeleton teman-teman sudah beres sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kita kasih user experience ke usernya ya. Tapi walaupun di Medium sebenarnya nggak pakai ya. Ini cuma tambahan aja dari saya. Oke, sekali lagi mantap banget. Oke, segitu dulu teman-teman tutorial terkait skeleton ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.